Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati wa akhawati, para santri Ma'had Bakkah dan para pendengar Radio Gema Madinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita bermajelis ilmu di tempat yang mulia ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan membahas beberapa ayat akhir dari surah Ar-Rahman. Kita mulai dari firman Allah, wa min dunihima jannatan. Itu ayat keberapa? Ayat ke-62. Dimulai dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasannya bagi orang-orang ashabul yamin atau orang-orang al-abrar, yang mana mereka berada di bawah orang-orang yang al-muttaqun, al-muqarrabun, orang-orang yang masuk kepada derajat al-muqarrabun, sebagaimana Allah sebutkan dari ayat waliman khafa maqama rabbih jannatan. Pakai tangan kanan minumnya, megang gelasnya pakai tangan kanan. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mulai menyebut tentang orang-orang al-abrar. Al-abrar adalah orang-orang yang berbuat baik, berbuat kebajikan, atau di dalam ayat yang lain disebut mereka ashabul yamin, orang-orang kanan. Yang tentunya tingkatan mereka di bawah tingkatan al-muqarrabun, orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita bahas beberapa ayat, wa min dunihima jannatan. Afwan tadi, wa min dunihima jannatan, dan dari atau di bawah sorga yang sebelumnya tadi, dua sorga yang sebelumnya itu ada lagi dua sorga. Dua sorga yang Allah peruntukkan buat al-abrar. Tentunya ini adalah salah satu kebaikan Allah dan kemahaadilan Allah. Tidak ada seorang hamba pun yang Allah tidak balasi, walaupun dia tidak berderajat al-muqarrabun. Karena amalannya dia tetap, karena keimanannya kepada Allah, ketaatannya kepada Allah, walaupun dia tidak termasuk dari al-muqarrabun, dia tetap mendapatkan balasan nikmat dari Allah di sorga kelak dengan dua sorga. Yang dua sorga itu di bawahnya tingkatan dan kebaikan dari dua sorga sebelumnya. Maka kalau ini adalah keadilan Allah, maka kalau ini adalah bukti kemahabaikan Allah kepada hambanya, Allah pasti membalasi perbuatan hamba yang baik. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat Allah yang mana lagi kalian dustakan, wahai jin dan manusia. Kemudian setelah itu Allah katakan mudhammatan. Mudhammatan artinya yang hijaunya hijau tua, yang menuju kepada warna hitam. Artinya hijau
yang menunjukkan kerindangan, menunjukkan banyaknya pohon-pohon di sorga tersebut, sehingga saking tebalnya pohon-pohon dan daun-daunannya tersebut, sehingga daun-daunannya pun berwarna hijau yang tua yang mendekati warna hitam. Mudhammatan. Di sisi ini kita sebenarnya ambil faedah kemarin perbedaan antara sorga yang sebelumnya dengan yang ini. Yang mana sorga sebelumnya disebutkan zawata afnan. Yang afnan itu menunjukkan ketika dia memiliki dahan-dahan yang masih segar, menunjukkan hijaunya adalah hijau yang segar juga, dan mengisyaratkan akan banyaknya buah-buahan bersama tumbuhan atau dahan-dahan yang hijau atau dahan-dahan yang segar. Tentunya beda tingkatan keduanya ini, walaupun kedua-duanya sama-sama nikmat. Dan nikmat sorga tentunya adalah nikmat yang sangat besar. Siapa saja yang masuk sorga, dia merasa nikmat yang dia dapatkan, nikmat yang dia dapatkan itu sudah yang terbaik bagi dia, sehingga dia tidak merasa ada yang lebih nikmat lagi daripada yang dia rasakan ketika itu. Jadi bukan berarti ketika orang masuk sorga ini dia merasa kurang. Tidak kurang. Tapi tetap saja apa yang dia dapatkan beda dengan apa yang didapatkan oleh al-muqarrabun. Setelah ini Allah katakan kalau demikian nikmat Allah dengan dua sorga tadi, dengan kerindangannya yang sangat, fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Maka dengan nikmat-nikmat Rabbmu wahai jin dan manusia, yang mana lagi kalian dustakan, yang kalian kufuri, yang kalian tidak syukuri? Kemudian Allah katakan fihima ainani nadhakhatan. Pada keduanya itu, maksudnya pada kedua sorga tadi, ada sungai, dua sungai yang nadhakhatan. Nadhakhatan artinya fayyadatan, artinya yang penuh, yang penuh airnya, tidak kurang, menunjukkan banyaknya air di dalam sorga tersebut. Kita juga bisa bandingkan dari kata ini bedanya dengan sorga sebelumnya yang disebutkan fihi ma'ainani tajriyan. Pada dua sorga itu ada dua sungai yang mengalir. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Insan, dengan air-air yang ada di sorga itu mereka seenaknya menggunakannya. Yufajjirunaha tafjira. Aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Tapi ini untuk al-abrar ya. Allah katakan innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Ini yang dilakukan ahli sorga dengan air sungai yang melimpah tadi, sehingga mereka bersenang-senang dengan air tersebut. Tapi tentunya kata mengalir dengan kata penuh beda juga artinya. Kata mengalir lebih menunjukkan keindahan dan kebaikan yang lebih daripada penuh. Ini juga sisi yang lain dari perbedaan sorga buat al-abrar dan bagi al-muqarrabun sebelumnya. Kemudian Allah katakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau demikian kondisinya nikmat itu sangat besar,
berupa telaga yang ada di sorga kelak yang penuh, maka dengan nikmat Rabbmu yang mana lagi wahai jin dan manusia kalian dustakan. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan fihima fakihatu wa nakhlu wa rumman. Pada keduanya, pada dua sorga tadi, sorganya orang-orang abrar itu ada fakihah. Fakihah itu apa artinya? Buah-buahan. Wa nakhlun dan korma, wa rumman dan delima. Insyaallah semua kenal buah delima ya. Buah delima itu dalamnya apa warnanya? Merah, merah tua ya, atau merah hati. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini pada dua sorga itu ada fakihah. Ada buah-buahan. Fakihah maksudnya fawakih. Ada buah-buahan. Buah satu tapi maksudnya jenis buah-buahan. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, disebut di sini fakihah, nggak pakai alif lam, dia nakirah, bukan berarti ada semua jenis buah-buahan. Karena konteksnya di dalam ayat ini kata Ibnu Katsir adalah konteks penetapan. Kalau ditetapkan dalam kondisi penetapan sesuatu, dinakirahkan itu tidak menunjukkan keumuman buah, artinya ada semua buah, tidak. Bisa jadi banyak buah tapi tidak semua buah ada. Beda dengan ayat sebelumnya, fihi ma min kulli fakihatin zaujan. Pada dua sorga itu pada setiap buah ada dua jenis. Yang seperti ini lebih kuat kemungkinannya berbagai buah, semuanya buah ada. Walaupun juga tidak menunjukkan secara sharih di sana ada semua buah, tapi lebih dekat kepada semua buah ada. Tapi kalau di sini dia nakirah fi siyaqil itsbat, dia itu tidak pakai alif lam dalam konteks penetapan padanya ada, gitu kan? Itu tidak menunjukkan keumuman kata Ibnu Katsir. Tidak menunjukkan semua buah ada di sana. Beda dengan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau menyatakan fihi ma fakihatun, kata beliau ini menunjukkan di dalam sorga, di dalam dua sorga tersebut ada semua buah. Ada semua buah. Thayyib. Setelah itu ada kata wa nakhlu wa rumman, dan apa? Ada nakhl, ada korma dan delima. Disebut dua buah ini untuk menunjukkan khasiat dan keutamaan buah tersebut dibanding buah-buah yang lain. Artinya dua buah tersebut dua buah yang terbaik dari berbagai macam buah. Diambil kekhususan dari keumuman, sengaja disebut untuk menunjukkan keutamaan dua buah tersebut. Memang kalau korma kita tidak perlu tanyakan lagi. Rasulullah SAW mengatakan tentang suatu pohon yang diperumpamakan seorang mukmin, yaitu pohon yang diambil darinya berbagai manfaat, apalagi kalau bukan kurma. Adapun rumman, delima juga kita mungkin juga tahu faedah
delima. Delima itu sangat bagus untuk kesehatan, untuk penyakit yang berhubungan dengan pencernaan, lambung dan sebagainya, sangat bagus dengan delima. Obat-obat orang terdahulu adalah dengan delima. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga sebagian fuqaha atau sebagian ulama yang mengambil faedah dari ayat ini. Mereka mengambil faedah bahwasanya ketika disebutkan secara tersendiri nakhl, korma dan rumman, yaitu delima secara khusus, itu menunjukkan mereka bukan bagian dari buah. Tapi pendapat ini lemah. Yang sahih, kedua-duanya bagian dari buah, disebutkan secara khusus untuk menunjukkan keutamaan kedua buah ini. Kedua buah ini pun juga ada di sorga. Akan tetapi bukan berarti ketika namanya sama, bentuk, rasa, warna dan lain sebagainya, aromanya sama dengan yang ada di dunia. Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abbas di dalam suatu perkataannya, tidaklah ma fil jannati mimma huwa fid dunya illa al asma, tidak ada apa yang ada di sorga, apa yang juga ada di dunia, kecuali hanya sekedar namanya saja yang sama. Adapun hakikatnya tidak sama. Buah-buahan yang berbagai macam tidak sama. Itu kalau kita artikan fakihah di sini adalah semua buah, sebagaimana yang dikatakan As-Sa'di. Tapi Ibnu Katsir mengatakan di sini tidak menunjukkan semua buah ada. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau ini semua adalah nikmat yang aku peruntukkan bagi al-abrar, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka dengan nikmat-nikmat Rabb kalian wahai jin dan manusia yang mana lagi kalian dustakan. Kemudian Allah katakan setelah itu apa? Fihinna khairatun hisan. Pada sorga-sorga tersebut dan pada apa saja yang ada di dalamnya, ada wanita-wanita sorga, yaitu bidadari-bidadari yang khairat, yang mereka itu baik perilakunya, baik sifatnya, hisan, dan mereka cantik atau rupawan, artinya indah dipandang. Maksudnya mereka di sini disebutkan bagusnya akhlaknya bidadari tersebut dan bagusnya fisiknya bidadari tersebut. Khairat menunjukkan akan sifatnya, adapun hisan menunjukkan bagusnya jasmani atau fisik bidadari tersebut. Di sini disebutkan fihinna. Fihinna. Fihinna, kenapa disebutkan dengan mengatakan fihinna? Padahal yang disebut hanya jannatan, dua sorga. Mestinya fihima. Kata para ulama tafsir, sama seperti pada ayat sebelumnya, fihinna qasiratut tarf, ya. Kenapa menggunakan fihinna? Karena yang dimaksud adalah jannatan wa ma fiha minal qusuri wal ashjari wal anhari dan lain-lainnya. Dua sorga dan apa saja yang ada di dalamnya, dari apa saja yang ada di dalamnya, maka semuanya itu jadinya jamak, fihinna, begitu. Pada semuanya itu, pada dua sorga dan apa saja yang ada di dalamnya, ada khairatun hisan. Bukan tadi ya, fihinna khairatun hisan, betul ya? Wanita-wanita sorga yang khairat, yang bagus sifatnya, yang dan bagus juga jasmaninya.
Setelah itu Allah Subhanahu wa taala katakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat Rabbmu yang mana lagi wahai jin dan manusia yang kalian dustakan? Kalau sudah aku sebutkan itu. Kemudian Allah katakan setelah itu apa? Hurum maqsuratun fil khiyam. Yang khairatun hisan tadi, mereka adalah hurun. Hur jamaknya haura. Mufradnya apa? Haura. Jamaknya hur. Hur itu pluralnya. Singularnya apa? Haura. Haura artinya bidadari. Haura diambil dari kata haur. Artinya begini, yang luas matanya, bermata jelita ya, yang luas matanya dan sangat putih dan hitam matanya. Jadi bagian putihnya sangat putih dan bagian hitamnya itu juga sangat hitam, pupil matanya. Dan ini adalah keindahan yang ada pada mata. Hurun, dan itu adalah sifatnya bidadari ini. Jadi yang dimaksud dari hur ini adalah bidadari. Jadi bidadari bahasa Arabnya apa? Haura atau hur tadi, bidadari-bidadari. Jadi bidadari dibahasakan dengan hur untuk mengisyaratkan bagaimana matanya bidadari itu. Maqsuratun fil khiyam. Mereka terjaga dari menoleh atau melirik, dari memperhatikan, dari jatuh hati kepada selain suami mereka. Mereka terjaganya di mana? Terjaganya di khiyam. Terjaganya di tenda-tenda. Tenda-tenda ini adalah rumah-rumah yang ada di sorga. Di antara rumah-rumah yang ada di sorga ada khiyam jenisnya. Khiyam itu adalah kemah. Khaymah, kemah. Khiyam itu jamak dari khaymah. Dan khaymah atau kemah-kemah yang ada di sorga, sebagaimana disebutkan di dalam banyak asar, para sahabat mengatakan kemah-kemah tersebut berasal dari lu'lu. Apa lu'lu kemarin? Mutiara. Ya. Lu'lu, mutiara. Jadi khaymahnya itu berasal dari mutiara seperti dikatakan Ibnu Mas'ud dan lain-lain. Pada sebagian perkataan di dalam asar juga, luasnya khaymah itu adalah arba'atu farasikh fi arba'ati farasikh. 4 farsakh kali 4 farsakh. Itu luar biasa besarnya Pak. Kemahnya saja sudah berkilo-kilo satu kemah, yang di dalamnya ada 70.000. Pada sebagian asar lagi dari asar salaf ada 70.000 pembantu. Itu dalam khaymah tersebut. Jadi fi hurun, di sana ada bidadari-bidadari yang maqsuratun fil khiyam. Mereka terjaga dari memperhatikan sedikit pun selain suami mereka. Mereka terjaga. Di mana mereka terjaganya? Fil khiyam, pada kemah-kemah yang ada di sorga. Di sini juga ada perbedaan dengan sorga sebelumnya, yang mana di sana dikatakan fihinna qasiratut tarf. Pada sorga tersebut, sorganya orang-orang muqarrabin, ada wanita-wanita yang qasiratut tarf, yang menundukkan pandangannya, yang tidak melihat sama sekali kepada selain suaminya. Artinya mereka menjaga dari
selain suaminya, karena mereka tidak ada kecintaannya kecuali kepada suami, tidak ada kepada selain suaminya sama sekali, tidak ada rasa penasaran kepada selain suaminya. Jelas ada perbedaan antara nisbah, penisbatan keterjagaan itu, ketika dinisbatkan keterjagaan pandangan dan hati mereka kepada selain suami mereka itu, ketika pada bidadari orang-orang muqarrabin itu dinisbatkan kepada bidadarinya, merekanya yang menjaga. Adapun ini dinisbatkan kepada selain diri mereka, mereka itu terjaga karena mereka berada di dalam kemah mereka, sehingga mereka terjaga dengan kondisi. Tentunya beda dengan penisbatan pada dirinya sendiri dan kepada kondisi. Ini dua keadaan yang berbeda, ya enggak? Di sini juga diantara kelebihan orang surga yang didapatkan oleh orang-orang muqarrabin atas orang-orang al-abrar. Ini pun juga sudah nikmat yang luar biasa. Ya. Kemudian Allah katakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat Rabbmu yang mana lagi yang kalian dustakan? Setelah itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lam yatumithunna insun qablahum wala jan. Mereka tidak pernah, ya, mereka tidak pernah dikumpuli oleh jin, manusia atau jin sebelumnya. Maksudnya ketika para bidadari tersebut, ya, mereka yang ada di sorga, ya, seperti itulah kondisi mereka. Hal ini sama persis seperti yang kita dapatkan di dalam, persis seperti yang kita dapatkan di dalam orang-orang muqarrabun, ya kan? Seperti yang disebutkan di orang-orang muqarrabin. Lam yatmithun insun qablahum wala jan, sama kan? Apa perbedaannya antara yang didapatkan al-abrar dengan al-muqarrabin? Perbedaannya kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang di dalam pada lam yatmithunna insun qablahum wala jan, pada orang-orang muqarrabin itu ada setelahnya ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Mereka itu seperti yakut dan marjan, dan ini tidak disebut di sini. Langsung setelah itu Allah sebutkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat Allah yang mana lagi yang kalian dustakan? Imam Ibnu Qayyim menyebutkan 10 perbedaan antara sorganya muqarrabun dan orang-orang al-abrar di dalam ayat ini. Sebagian yang sudah kita sebut. Kemudian kita teruskan lagi apa? Habis itu muttaqiina ala, taib, kita ulang dulu. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan, mereka tidak pernah, ya, dikumpuli sebelumnya, ya, maksudnya sebelum suaminya yang akan masuk surga, oleh insun, manusia apapun, manusia siapapun atau jin manapun, tidak pernah. Sebagian ahli ilmu atau para ulama berdalil dengan ayat ini adanya kemungkinan bisanya jin laki-laki menikahi wanita manusia. Jin laki-laki menikahi wanita dari kalangan manusia. Tapi menurut kebanyakan para ulama, inti daripada ayat ini menunjukkan bahwasanya di sorga nanti bidadari yang dari kalangan Allah Subhanahu wa taala, peruntukan nanti ada bidadari manusia untuk para manusia, dan ada juga bidadari yang Allah khususkan untuk kalangan jin. Bidadari jin yang Allah khususkan juga untuk kalangan jin.
untuk laki-laki dari kalangan jin. Jadi ada bidadari khusus untuk laki-laki kalangan manusia dan ada bidadari khusus untuk kalangan jin. Untuk laki-laki dari kalangan jin. Dan ini yang bisa diambil secara jelas dari kata lam yatmithunna insun qablahum walajan, dari masing-masing jenis bidadari tersebut. Jenis bidadari manusia atau jenis bidadari jin. Taib, setelah itu Allah katakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka dengan nikmat Rabbmu yang mana lagi kalian dustakan? Habis itu Allah katakan muttaqiina ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan. Mereka berduduk dengan duduk santai atau berbaring atau bersandar. Yang penting ittika. Ittika itu artinya apa? Posisi seseorang santai. Seseorang santai biasanya gimana? Nyender atau bersila. Yang awet deh. Itu namanya ittika. Mereka ittika di atas rafraf. Rafraf itu biasanya adalah sesuatu yang diletakkan lagi di atas karpet untuk duduk, seperti bantal dan sebagainya, untuk diduduki lagi. Itu namanya rafraf yang berwarna hijau, di mana warna hijau ini adalah warna yang paling cocok untuk kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala pilihkan bagi mereka rafrafin khudr. Rafrafnya berwarna hijau. Yang hijau tersebut adalah warna yang sangat cocok dengan kebahagiaan orang, membahagikan orang yang melihatnya. Wa abqariyyin hisan, dan mereka juga berada di atas abqari yang indah. Abqari artinya apa? Abqari artinya permadani, atau mirip dengan karpet juga sebenarnya. Permadani. Sebenarnya abqari itu adalah secara bahasa menunjukkan apa saja yang menunjukkan dia kuat. Baik itu kuat di dalam fisiknya, materinya, atau kuat di dalam keindahannya. Makanya dalam bahasa Arab, seseorang yang cerdasnya sangat itu dibahasakan abqari. Apa artinya? Jenius. Yang cerdasnya sangat kuat dibahasakan abqari, artinya jenius. Begitu pula sekarang permadani dibahasakan abqari, menunjukkan akan kekuatan keindahannya. Dari zarabi, seperti yang kita dapatkan dalam Al-Quran, wa zarabiyyu mabthusah. Zarabi itu artinya permadani, permadani yang sangat kuat keindahannya, yang hisan, yang dia sangat indah, elok dilihat. Dari sini pun sebenarnya ada perbedaan dari orang-orang muqarrabin yang mendapatkan apa? Muttaqiina ala furushin batainuha min istabraq. Coba lihat, mereka berada di atas firosh, tempat-tempat mereka duduk, di mana batainuha, bagian bawahnya saja, dari istabraq. Dari apa? Dari apa kemarin? Dari sutra yang tebal, dan ini adalah sutra yang terbaik. Itu baru bagian bawahnya, bagaimana bagian atasnya? Ini mengisyaratkan bagian atasnya jauh lebih hebat daripada itu. Dan ini lebih bagus daripada yang disebutkan secara sempurna tapi tidak mengisyaratkan sesuatu yang di luar dari itu. Rafrafin khudr wa abqariyyin hisan. Tentunya ada perbedaan antara balasan terhadap orang-orang al-abrar dan orang-orang al-muqarrabin. Setelah itu Allah katakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat Rabbmu yang mana lagi yang kalian dustakan? Setelah itu Allah katakan apa? Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram.
Artinya maha agung Allah, maha mulia Allah, dan banyak sekali kebaikannya Allah. Ta'azama wa kathura khairuhu alladzi tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Rabbmu yang memiliki keagungan dan kebaikan kepada hambanya. Tabarakasmu rabbik, maha agung, maha mulia. Nama Rabbmu maksudnya Rabbmu, karena disebut nama Rabbmu maksudnya Rabbmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan nama-nama Allah itu mengisyaratkan akan Allahnya. Tabaraka asma'u rabbika, maha suci nama-nama Rabbmu, dan menunjukkan akan Rabbmu itu semua. Rabbmu yang bagaimana? Dzil jalali wal ikram, Rabbmu yang memiliki al-jalal, keagungan, kemuliaan, wal ikram, dan kebaikan kepada hambanya. Ikram di sini lebih bisa diartikan kepada kebaikan kepada objek, seperti kebaikan Allah kepada makhluknya, kepada hamba-hambanya, kepada langit dan bumi, kepada manusia, kepada orang yang beriman dan orang-orang kafir. Itu artinya akrama yukrimu. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Baik, demikian yang bisa kita bahas sebelum azan. Insyaallah setelah azan kita teruskan sedikit untuk kemudian kita mendengarkan sebagian pertanyaan yang ada di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر،
أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Di dalam ayat-ayat yang kita bahas tadi sebenarnya banyak menunjukkan bagaimana perbedaan antara surganya orang-orang al-abrar dengan orang-orang al-muqarrabin sebelumnya. Sudah kita sebutkan sebagian, di antara yang belum disebutkan adalah kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam surga bagi orang-orang yang al-muqarrabin disebutkan ayat waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi yang takut kepada Rabbnya mereka mendapatkan dua surga, yang takut akan maqam Rabbnya. Ini menunjukkan bahwasanya penyebab dapat dua surga tersebut karena khauf mereka kepada maqam Rabbnya, yang mana ini tidak disebutkan pada surganya al-abrar, di mana ketika surga tersebut disebabkan karena makhafah ini, menunjukkan surga ini berbeda dengan surga yang tidak diberikan karena makhafah. Memang ada khaufnya juga, tapi khaufnya tidak yang paling terbesar untuk menyebabkan dia mendapatkan hal tersebut, mendapatkan dua surga tersebut seperti yang pada orang-orang al-abrar. Di sisi lain apalagi perbedaannya di dalam surah tentang orang-orang al-muqarrabin disebutkan hal jazaul ihsan illal ihsan, ditutup dengan hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi orang-orang yang berbuat baik kecuali kebaikan, yang mana ini Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan pada pada balasan orang-orang al-abrar. Tapi bagaimanapun al-abrar itu juga adalah suatu orang-orang al-abrar itu juga mendapatkan kebahagiaan. Ditutup surah ini dengan tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Disebut Allah memiliki sifat dzil jalali wal ikram, yang memiliki keagungan dan kebaikan kepada makhluknya. Dzul jalali wal ikram ini sebagian para ulama ada yang memasukkannya kepada bagian dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Intinya saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kata ini juga sering kita baca setiap hari ya, yaitu setelah selesai dari salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama la yaq'udu illa miqdara ma yaqul Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari salat, setelah beliau salam beliau tidak duduk, maksudnya tidak merubah posisi duduknya kecuali dengan sampai beliau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram.
Maka seperti itulah seyogyanya bagi kita yang sholat sendirian atau menjadi makmum, kalau sudah membaca hal tersebut maka baru kita berpindah tempat. Sebagaimana imam juga baru berbalik setelah membaca istighfar 3 kali dan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ada pertanyaan di sini saudara yang dirahmati Allah. Demikian tadi tafsir surah Ar-Rahman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk mengamalkan surah ini dan bisa mentadaburi surah ini. Terbuat dari apakah 2 sungai tadi? Syukron. 2 sungai tadi disebutkan pada hadis, pada riwayat-riwayat yang banyak, dan diantaranya asar para sahabat, dan ini pada masalah yang gaib, sehingga ini seperti sesuatu yang terangkat kepada Nabi SAW. Terbuat dari apa? Fiddah, dari wariq, dari apa? Dari perak. Sebagaimana jannatan sebelumnya terbuat dari emas. 2 sungai. 2 sungainya orang-orang muqarrabun terbuat dari emas. Adapun 2 sungainya orang-orang orang-orang al-abrar adalah 2 sungai yang terbuat dari perak. Maksudnya kanan kirinya, bawahnya itu perak. Adapun sungainya, airnya macam-macam lagi kan, sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Assalamualaikum Ustaz, doa apa yang terbaik di dunia dan di akhirat? Syukran jazakumullah khairan. Maksudnya doa yang terbaik untuk dunia dan akhirat gitu kan. Doa yang terbaik seperti yang di dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa minhum man yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Ada pertanyaan, Ustadz, kenapa di Al-Quran ketika Allah Ta'ala membahas tentang penciptaan Allah mengatakan di sebagian ayatnya khalaqna? Mengapa Allah Ta'ala enggak mengatakan khalaqtu sebagai tanda bahwa bahwasanya Allah Ta'ala satu-satunya yang menciptakan? Syukran. Khalaqna itu menunjukkan ta'zimun nafs. Allah ingin mengagungkan dirinya. Allah ingin membesarkan dirinya. Hanya pantas bagi Allah yang seperti ini. Karena Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya zat yang boleh untuk sombong. Satu-satunya zat yang boleh untuk sombong dan menyombongkan diri, karena tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan khalaqna, kami ciptakan. Kami ciptakan maksudnya kebesar. Ini menunjukkan besarnya diriku, kata Allah. Makanya digunakan na, yang apabila diartikan dalam bahasa Indonesia kami, tapi ini mengisyaratkan akan pengagungan diri. Bagaimana bacaan qiraah Hamzah? Tolong bacakan surah Al-Fatihah.
Qiraat itu banyak. Qiraah Hamzah bin Zayyad bin Habib Az-Zayyad itu salah satu qiraat yang terkenal dari 7 qiraat pertama. Saya hanya tahu sebagian saja. Pernah belajar tapi tidak mutqin di dalam masalah ini. Tapi kalau hanya membaca surah Al-Fatihah bisa saja, ingat saja karena itu tidak banyak farasnya, ya. Beliau membaca seperti yang kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin, dengan qasar pada maknya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Habis itu apa? Habis itu beliau membaca ihdinal, ini kalau kita membaca dengan khalat, ya. Ihdinaz ziratal mustaqim. Ziratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti itu, ya. Itu qiraat Hamzah. Assalamualaikum Ustaz. Apakah luas sorga seperti bumi dan langit, dan apakah perbedaan untuk orang-orang abrar dan muqarrabun? Sudah kita bahas. Dan sorga itu seluas bumi dan langit, seperti Allah Subhanahu wa taala katakan arduhas samawati wal ard. Saya mau bertanya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah jika kita mempunyai hutang tapi kita lupa bahwa punya hutang? Bagaimanakah jika kita mempunyai hutang tapi kita lupa bahwa punya hutang? Syukran. Apakah hukumnya bagi yang berhutang? Ini bahaya. Bahaya kalau seandainya dia ada kelalaian, suka melalaikan sehingga lupa, maka ini akan dihitung darinya. Karena dia melambat-lambatkan kemudian melalaikan sehingga lupa. Jadi lupanya karena menyepelekan dari diri dia, maka tentunya akan bisa menjadi penyebab dia akan dituntut nanti. Ya, akan terhalang dia, rohnya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa sampai ketika naik ke langit, akan tertahan. Tapi kalau seandainya dia lupa, memang betul-betul karena lupa, maka tentunya ada hukum bagi orang-orang yang memang betul-betul lupa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dan kealpaannya. Tapi jangan sampai lupa. Diusahakan jangan sampai lupa, maka disinilah faedahnya untuk mencatat daripada hutang tersebut. Dan apabila kita yang tahu akan hutang orang kepada kita, hendaknya kita ingatkan, karena agar jangan sampai menjadi tanggungan seseorang itu di akhirat kelak. Masya Allah, banyak pertanyaan yang mungkin wallahu ta'ala alam. Demikian kiranya yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Istaqimu wa'tadilu. Mari kita luruskan dan rapatkan shaf. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabir. Alhamdulillah katsir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن إن الصراط المستقيم صراط غير الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.